Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan angkat bicara menanggapi tuduhan bahwa dirinya pengkhianat dan sering berbohong dan sering dibohongi. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukan seorang pengkhianat dan tidak akan pernah menyakiti orang lain. Diejek, Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Saya bilang oke, itu benar mungkin. Tapi yang penting Prabowo tidak mau mengkhianati orang. Prabowo tidak mau menipu orang. Prabowo tidak mau mencurangi orang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 3 petinggi kerajaan Sunda Empire yang menjadi tersangka penyebar berita bohong akan menjalani sidang perdana Kamis 18 Juni 2020 besok. Pengadilan Negeri Bandung akan menggelar sidang secara virtual. Kepastian jadwal sidang ketiga tersangka Sunda Empire ini diperoleh setelah berkas perkaranya telah diterima PN Bandung pada 10 Juni 2020. Sidang akan digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 18 Juni 2020 besok. Ketiga tersangka Sunda Empire, yakni Nasri Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana didakwa dengan pasal berlapis atas penyebaran berita bohong dan membuat gaduh masyarakat. Sebelumnya, pemirsa, kemunculan Sunda Empire ini sempat menggegerkan publik. Berbagai klaim yang dilontarkan dari petinggi Sunda Empire sempat membuat gaduh masyarakat. Justru keberadaan atas Sunda Empire adalah melahirkan tatanan bumi yang menyelamatkan atas keselamatan bumi dan umat keseluruhan. Satu contoh tadi yang saya bilang, yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakkan adalah Sunda Empire. Mengklaim dapat menghentikan serangan nuklir, Sunda Empire sempat menyita perhatian publik. Pernyataan-pernyataan yang menghebohkan juga kerap dilontarkan oleh salah satu petinggi Sunda Empire, Raden Rangga Sasana. Ia mengaku kelompoknya membawahi 54 negara termasuk Korea Utara dan Rusia. Bahkan kelompok yang mengaku memiliki ratusan anggota ini mengklaim pemerintahan negara-negara di dunia akan berakhir 15 Agustus 2020 mendatang. Keberadaan Sunda Empire sebagai organisasi telah dimentahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung, Jawa Barat. Organisasi masyarakat bernama Sunda Empire dinyatakan tidak terdaftar. Fakta-fakta pun mulai terkuak. Rangga Sasana yang mengaku sebagai petinggi Sunda Empire bukanlah warga Tanah Pasundan. Belakangan Rangga diketahui bernama asli Edi Raharjo, asal desa Grinting, Brebes, Jawa Tengah. Penyidik Polda Jawa Barat pun akhirnya menetapkan 3 orang petinggi Sunda Empire, diantaranya Nasri Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana sebagai tersangka. Penetapan tersangka petinggi Sunda Empire ini setelah polisi meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Penyidikan didasarkan pada laporan model A yang dibuat di Reskrimum Polda Jawa Barat. Ketiga petinggi Sunda Empire pun langsung ditahan di Polda Jabar untuk menjalani proses lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Lonjakan tagihan listrik di saat pandemi COVID-19 yang dikeluhkan masyarakat dijawab Direksi PT PLN Persero dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR siang tadi. Dirut PT PLN Persero Zulkifli Zaini mengatakan lonjakan tagihan listrik disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik selama masa pembatasan sosial berskala besar. Lonjakan tagihan listrik menjadi agenda utama rapat dengar pendapat Direksi PT PLN Persero dengan Komisi 7 DPR siang tadi. Direktur Utama PT PLN Persero Zulkifli Zaini memastikan melonjaknya tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat bukan disebabkan kenaikan tarif dasar listrik atau subsidi silang untuk mengganti kerugian PLN karena menggratiskan tagihan pelanggan 450 volt ampere. Lonjakan terjadi karena meningkatnya pemakaian listrik selama masa PSBB. Lonjakan tagihan tersebut terjadi karena mekanisme penagihan penggunaan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir akibat kebijakan PSBB. PLN telah memutuskan bahwa pada bulan April dan Mei tidak dilakukan pencatatan meter pada rumah-rumah pelanggan dengan tujuan
untuk melindungi pelanggan dari risiko penularan virus, pencatatan meter pada bulan Mei secara aktual menghasilkan kenaikan yang relatif signifikan pada sebagian pelanggan akibat pola konsumsi dan aktivitas warga atau pelanggan yang lebih banyak berada di dalam rumah sepanjang hari selama kurun waktu pertengahan April sampai dengan bulan Juni. Sejumlah anggota Komisi 7 DPR menyayangkan komunikasi PLN dengan pelanggan yang kurang baik sehingga timbul keluhan. Menunjukkan bahwa tata tertib dan keterbukaan PLN ini masih sangat kurang di dalam melaksanakan kegiatan mensosialisasikan. Apakah itu melalui media massa, apakah itu melalui media sosial media, sehingga di suasana pandemik ini menjadi seolah-olah bahwa PLN ini tidak lagi berpihak kepada masyarakat kecil. Pertanyaan kritisnya untuk penggunaan yang begitu melonjak tajam ini kan juga harus ada hitung-hitungan simulasinya, Pak. Apakah ada terjadi simulasi perhitungan 50% dari kenaikan? Mestinya kan ada subsidi dari kenaikan ini, Pak. Karena ini kan dampak dari COVID. Jadi dampak dari COVID, kalau berdasarkan ketentuan Pak Presiden, yang pertama hitungan 50% dari KWH per hour, yang kedua adalah mestinya dihitung juga terhadap subsidi kenaikan dari lonjakan akibat pandemi COVID-19, terjadi kenaikan penggunaan tarif daftar listrik yang begitu besar. Karena semua bekerja dari rumah, semua bersekolah dari rumah. Untuk menjawab keluhan masyarakat, PLN membuka posko pengaduan dan menawarkan kepada pelanggan untuk bisa mencicil tagihan agar tidak membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, gelombang protes muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan di Depok, Jawa Barat, sejumlah warga mendatangi kantor PLN untuk menyuarakan protes. Tagihan warga membengkak 2 hingga 5 kali lipat dari biasanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pihak lainnya meresmikan stasiun terintegrasi PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia. Integrasi agar masyarakat lebih mudah menggunakan transportasi massal. Pada tahap awal, sebanyak 4 stasiun terpadu resmi beroperasi hari ini, yakni Stasiun Sudirman, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Pasar Senen, dan Stasiun Juanda. Sementara 68 stasiun lainnya akan dioperasikan secara bertahap. Sistem integrasi menghubungkan antara stasiun KRL, stasiun MRT, stasiun bandara, Transjakarta, pos ojek daring, hingga angkutan umum. Diharapkan dengan adanya konsep integrasi, diharapkan mengurangi kemacetan serta meningkatkan pengguna transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Dan untuk rekan-rekan media, ada kata kunci di sini, integrasi. Transportasi umum massal yang terintegrasi akan bisa memudahkan masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, karena mereka bisa menggunakan kendaraan umum dari mana saja.